Selamat siang atau selamat sore atau barangkali selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya yang mengikuti kegiatan praktikum di lab TLBP atau untuk mata kuliah Rekayasa Lingkungan Bangunan Pertanian. Saya mulai saja untuk acara yang pertama, itu berjudul pendinginan udara ruang dengan metode evaporatif cooling. Evaporatif cooling itu adalah pendinginan udara dengan menggunakan sistem penguapan air dari udara yang ditarik oleh blower yang melewati pad di dalam evaporatif cooler itu. Nah, ciri dari pendinginan udara menggunakan evaporatif cooler ini, maka udara yang keluar dari evaporatif cooler itu akan mempunyai temperatur lebih rendah daripada temperatur udara masuk, TDB ya, tetapi akan mempunyai RH atau kelembapan relatif lebih tinggi daripada kelembapan relatif udara masuk. Nah, tujuan dari praktikum ini itu seperti tertera di petunjuk. Pertama, untuk mengetahui bagian-bagian serta konstruksi peralatan evaporatif cooling. Jadi nanti diamati mana padnya, kemudian mana kipasnya misalnya, mana pompanya, mana tampungan airnya dan sebagainya. Kemudian nomor 2, untuk mengoperasikan dan mengetahui karakter kondisi udara hasil pendinginan dengan cara evaporatif cooling. Nah, ini pengoperasiannya sangat sederhana sekali. Anda tinggal memencet, itu sudah terhubung secara wireless ya, atau pakai remote control. Jadi menghidupkan, mematikan pakai remote control bisa. Yang diubah-ubah hanya kecepatan aliran dari blower itu gitu. Sehingga nanti kalau kecepatan aliran blowernya berubah, tentu saja kecepatan angin yang masuk ke dalam alat evaporatif cooler berubah, maka kondisi udara yang keluar dari evaporatif cooler pun akan berubah. Nah, ini yang akan diamati. Kemudian yang ketiga, itu setelah evaporatif coolernya jalan dengan baik dan Anda memahami cara-caranya, kemudian diaplikasikan untuk penanaman atau dalam kumbung jamur ya, untuk menanam jamur tiram biasanya. Nah, nanti diamati selama pertumbuhan jamur tiram itu di dalam kumbung yang mendapat perlakuan udaranya dengan evaporatif cooler, sehingga dinaikkan RH-nya dan diturunkan suhunya, itu nanti bagaimana. Nah, dibandingkan dengan jamur yang sama yang ditanam tanpa menggunakan evaporatif cooler. Nah, analisanya sudah ada semua di bagian halaman berikutnya, itu di petunjuk praktikum ya. Nanti tinggal mengikuti cara-caranya itu. Anda juga diminta untuk menghitung misalnya efektivitas dari evaporatif cooling proses. Kemudian THI itu temperatur humidity index. Jadi indeks kenyamanan. Jadi bisa dikaitkan misalnya untuk kalau diaplikasikan pada kandang ternak misalnya, cocok atau tidak evaporatif cooler itu kondisinya, atau hasil dari pendinginan udaranya. Nah, THI ini mungkin kuliahnya belum sampai ya, tetapi di bagian kuliah bagian belakang itu materinya sudah saya upload, sehingga Anda tinggal download saja apa THI itu dan sebagainya. Nanti dihitung. Oke, itu acara yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Prasetyo. Untuk acara kali ini saya sebagai penanggung jawab acara 1. Untuk praktikum acara 1 ada 2 pembahasan, yaitu praktikum mengenai efektivitas evaporatif cooler dan pertumbuhan jamur. Untuk alat yang digunakan yaitu ada evaporatif cooler, kemudian ada kumbung jamur, kemudian ada termohigrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, dan juga anemometer untuk mengukur kecepatan angin yang keluar dari evaporatif cooler. Nah, untuk
bahan yang digunakan yaitu ada air bersih yang dialirkan ke evaporatif cooler dan juga ada bak log jamur. Untuk bagian-bagian dari evaporatif cooler sendiri itu ada beberapa bagian. Yang ini namanya cooling pad. Ini tuh nanti buat tempat masuknya udara. Kemudian ada ini kolam airnya yang menampung air dari keran. Kemudian ada pompa air. Terus ada water distributor yang nantinya akan mengalirkan air ke cooling pad-nya. Setelah itu juga ada blower yang nantinya akan mengalirkan udara dari luar ke dalam ruangan, dan juga ada panel kontrolnya untuk mengontrol evaporatif coolernya. Nantinya apabila air yang ada di kolam air di evaporatif cooler itu penuh, akan dialirkan kembali ke wastafel melalui pipa yang ada di bawahnya. Untuk langkah kerjanya, udara yang baru di luar nanti akan ditarik secara paksa oleh blower. Nah, nanti udara tersebut akan melewati cooling pad-nya. Nah, cooling pad-nya itu nanti akan basah oleh air yang sudah didistribusikan oleh water distributor, yang air ini tuh berasal dari kolam air yang dipompa menggunakan pipa yang nantinya juga akan diuapkan di cooling pad-nya. Nah, udara tersebut nantinya akan melewati cooling pad, dan juga panas dari udara tersebut nantinya digunakan untuk menurunkan suhu dari udara tersebut, dan juga untuk menguapkan airnya, sehingga nanti udara yang keluar suhunya akan lebih rendah dan juga RH-nya akan meningkat. Data yang digunakan untuk acara 1 yaitu ada data suhu dan kelembaban udara. Nah, untuk pengambilan data sendiri ada di 3 tempat, yaitu yang pertama di luar ruangan, kemudian di depan evaporative cooler, dan juga di dalam kumbung. Untuk tempat yang di depan evaporative cooler nantinya juga ada data kecepatan angin, dan nantinya dalam praktikum kali ini ada 5 pengulangan dengan 5 variasi kecepatan angin yang berbeda. Hal yang dilakukan sebelum dilakukan pengukuran yaitu diukur dulu suhu ruangnya, dan nantinya apabila tiap ulangan itu mau dimulai, usahakan suhu ruangnya tuh sama. Untuk pengambilan datanya, untuk yang di tempat 2 itu ada suhu dan kelembaban udara, dan juga ada kecepatan angin yang perlu diambil. Ini contoh bagaimana cara untuk mengambil data dari suhu dan kelembaban yang keluar dari evaporative cooler. Nantinya suhu dan kelembaban ini ditunggu sampai konstan dan baru dicatat. Kemudian diukur juga kecepatan angin dari evaporative cooler. Nantinya akan dilakukan 5 variasi kecepatan, dari kecepatan 1 sampai kecepatan 5, dan nanti datanya dicatat untuk nanti dibandingkan dengan kelembaban dan suhu udaranya. Nah, untuk praktikum tentang pertumbuhan jamur, hal pertama yang dilakukan yaitu ditimbang masing-masing baglognya. Nah, untuk penimbangan ini dilakukan setiap hari sampai hari ke-7. Nah, untuk baglognya sendiri nanti ada yang diletakkan di kumbung sebanyak 5 buah, dan juga ada yang diletakkan di suhu ruang. Pengukuran suhu dan kelembaban yang di dalam kumbung dilakukan tiap interval 15 detik sekali. Nah, pengukuran dilakukan sampai terjadi sampai suhu dan RH-nya konstan, yaitu 3 kali datanya itu berturut-turut sama. Nantinya setiap hari mistmaker dinyalakan sampai kelembaban yang ada di dalam kumbung itu mencapai 90%. Mistmaker juga dinyalakan sebisa mungkin pada jam yang sama di setiap harinya. Nah, ini untuk contoh jamur yang udah tumbuh. Nantinya untuk menghitung jumlah jamurnya tuh dihitung dari pangkalnya, ada berapa pangkal, bukan berapa ininya. Kemudian untuk selanjutnya diukur tingginya juga, tinggi dari pangkal jamurnya, terus diukur juga lebarnya. Nah,
Itu tadi serangkaian kegiatan yang ada di acara 1. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau ada yang belum paham dan ada yang perlu ditanyakan, bisa kita diskusikan nanti pas hari H praktikumnya. Sampai jumpa.